Sobat Militer, pada Kamis lalu, China memperbarui ancamannya untuk menyerang Taiwan setelah hampir seminggu menggelar latihan perang di dekat pulau itu. Taiwan pun menyambutnya dengan meluncurkan latihan militernya sendiri. Kolusi Taiwan dengan kekuatan eksternal untuk mencari kemerdekaan dan provokasi hanya akan mempercepat kematian mereka sendiri dan mendorong Taiwan ke dalam jurang bencana, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, pada briefing harian seperti yang dilansir AP. Wang pun menambahkan, keinginan Taiwan untuk merdeka tidak akan pernah berhasil dan setiap upaya untuk menjual kepentingan nasional akan menemui kegagalan total. Upaya China untuk mengintimidasi publik Taiwan dan mengumumkan strateginya untuk memblokade berpotensi menginvasi pulau itu secara langsung didorong oleh kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei pada pekan lalu. Amerika Serikat, Jepang, dan sekutunya telah mengecam latihan tersebut, di mana negara-negara industri kelompok 7 atau G7 mengeluarkan pernyataan pada pertemuan baru-baru ini yang menyatakan keprihatinannya. Pada hari Rabu, pemerintah Inggris memanggil Duta Besar China, Zheng Zheguang, ke kantor luar negeri untuk menuntut penjelasan tentang eskalasi agresif dan luas Beijing terhadap Taiwan. Taiwan mengatakan Beijing menggunakan kunjungan Pelosi sebagai dalih untuk meningkatkan pertaruhan dalam perseteruannya dengan Taipei, menembakkan rudal ke selat Taiwan dan melintasi pulau itu ke Samudra Pasifik. China juga mengirim pesawat dan kapal yang melintasi garis tengah di selat yang telah lama menjadi penyangga antara kedua belah pihak, yang terpisah di tengah perang saudara pada tahun 1949. Pernyataan Tiongkok penuh dengan angan-angan dan mengabaikan fakta, kata Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam siaran persnya. Operasi politik yang kasar dan kikuk oleh otoritas Beijing lebih jauh menyoroti pola pikir arogan mereka yang mencoba menggunakan kekuatan untuk menyerang dan menghancurkan selat Taiwan dan perdamaian regional, kata rilis tersebut. Kami memperingatkan pihak berwenang Beijing untuk segera berhenti mengancam Taiwan dengan kekerasan dan menyebarkan informasi palsu, katanya. Taiwan menempatkan militernya di bawah siaga tinggi selama latihan China, tetapi tidak mengambil tindakan balasan langsung. Taiwan pun mengadakan latihan artileri di lepas pantai barat daya menghadap China yang berlangsung hingga hari Kamis. Itu pun menggambarkan tantangan yang akan dihadapi tentara pembebasan rakyat jika meluncurkan invasi melintasi selat. Melansir dari Yahoo News, perang yang melibatkan China akan menjadi jauh lebih buruk. Jika hal itu melibatkan konflik bersenjata, kondisi tersebut mungkin akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada ekonomi dunia dan pasar global daripada konfrontasi militer apapun sejak Perang Dunia Kedua. Sektor manufaktur pembangkit tenaga listrik China sangat terkait dengan ekonomi di mana-mana, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Laut di sekitar China dan Taiwan adalah beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia. Gangguan masa perang dari semua perdagangan itu akan menghancurkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Misalnya perdagangan Amerika Serikat dengan Rusia adalah 36 US dollar miliar per tahun. Perdagangan dengan Ukraina adalah 4 miliar US dollar per tahun dengan total 40 miliar US dollar perdagangan langsung yang terancam oleh perang. Sementara perdagangan Amerika Serikat dengan China adalah 656 miliar US dollar per tahun, termasuk impor produk konsumen di setiap rumah Amerika dan komponen dalam banyak barang yang dirakit di Amerika Serikat. Perdagangan Amerika Serikat dengan Taiwan adalah 104 miliar US dollar dan itu termasuk beberapa semikonduktor paling canggih di dunia. Secara gabungan, perdagangan Amerika Serikat dengan China dan Taiwan adalah 10 kali perdagangan Amerika Serikat dengan Rusia dan Ukraina. Dan ini melibatkan produk yang jauh lebih penting bagi ekonomi Amerika Serikat. Saling ketergantungan yang sama ada di antara China, Taiwan, dan sebagian besar ekonomi maju dunia. Jika terjadi perang, kejatuhan ekonomi akan menjadi bencana.
Jelas, Hal Brands dan Michael Beckley berargumen dalam buku baru, Zona Bahaya, Konflik yang akan datang dengan China. Mereka pun menambahkan, depresi global sangat bisa terjadi. Taiwan pun memisahkan diri dari China pada tahun 1949 pada akhir Perang Saudara Cina dan sekarang berdiri sebagai negara demokrasi yang independen. Bagaimanapun, China menganggap Taiwan sebagai republik pemberontak dan Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa penyatuan kembali dengan Taiwan tidak dapat dihindari. Karena Taiwan sendiri tidak tertarik, China pun harus memaksa reunifikasi.